Harga daging sapi dan telur mulai menurun pasca aksi mogok berjualan selama 3 hari pada pekan lalu oleh para pedagang daging sapi. Meski begitu di sejumlah pasar tradisional, sejumlah pedagang masih belum menurunkan harga jual. Dan untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai harga daging dan telur di pasaran, langsung saja kita bergabung dengan reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Baik Ramaditya, dari pantauan Anda seperti apa harga jual daging dan juga telur di Pasar Keramat Jati? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Dari pantauan kami berkaitan dengan performa harga jual daging sapi dan juga telur, sejauh ini memang terpantau fluktuatif begitu. Artinya memang sempat adanya mogok dari para pedagang penjual daging sapi dan juga khususnya daging sapi ini. Memang untuk saat ini sendiri harga masih dapat dikatakan normal, karena memang sebelumnya sempat naik tinggi begitu. Saat ini harga di Pasar Keramat Jati khususnya untuk daging sapi sendiri adalah 120.000. Dan jika kita pantau memang sebelumnya sendiri harga ini di Pasar Keramat Jati khususnya memang bahkan sempat 100 hingga 110 begitu, dan pada akhirnya karena ada beberapa kendala begitu, maka saat ini sendiri atau beberapa hari belakangan sudah sempat naik hingga membuat mogok, artinya sempat 130, 125 hingga 120. Dan dari pantauan kami untuk saat ini sendiri dari data terkini di Pasar Keramat Jati khususnya dan hampir di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk harga jual daging sapi ini sudah normal, namun begitu memang tidak menutup kemungkinan akan adanya yakni kenaikan harga, di mana memang jika bisa kami ulas sedikit bahwa memang kenaikan harga ini juga tidak lain adalah berkaitan dengan karena minimnya produk sapi yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek, dan juga memang sebelumnya dari para supplier ini juga kekurangan produk sapi hingga akhirnya dari para pedagang juga susah untuk mendapatkan sapi daging sapi segar begitu untuk dijual belikan. Dan di sisi lain memang sebelumnya hingga karena memang sempat adanya kenaikan harga ini dari para pedagang atau khususnya dari asosiasi pedagang khususnya di Jabodetabek mengadakan mogok berjualan daging sapi hingga pada tanggal 20 hingga 22. Namun pasca adanya aksi mogok ini harga daging sapi justru tetap meningkat. Artinya pada saat itu atau pada tanggal 23 khususnya di Pasar Keramat Jati ini juga sempat meningkat, dan setelahnya memang hingga saat ini sudah mulai berangsur normal hingga 120. Namun begitu dari para pedagang daging sapi ini juga menemukan adanya kendala berjualan, karena memang jika melihat daripada konsumen, mereka mengakui sangat berkurang dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi. Jika sebelum pandemi mereka kerap kali mampu menjual 4 kintal atau 2 ekor sapi, namun saat ini untuk 1 ekor sapi saja atau setengah kintal begitu mereka cukup kesulitan untuk mampu menjualnya. Dan juga di sisi lain dari para konsumen juga tidak banyak permintaan karena memang berkaitan dengan tingginya harga daging sapi. Sementara untuk harga telur sendiri saat ini khususnya di Pasar Keramat Jati sudah menurun. Memang sebelumnya sempat disebutkan bahwa memang adanya performa tinggi daripada harga jual telur ayam ini. Sempat ada di titik 25 hingga 26, bahkan ada di titik 27.000 begitu. Namun saat ini atau per hari ini sudah mulai menurun berangsur-angsur hingga hari ini sudah berada di titik harga 22.000. Sementara kami kembalikan ke Anda, Anggi. Baik Rama, berarti ada beberapa faktor yang membuat harga daging maupun harga telur sekarang sudah kembali normal, baik stok yang terbatas maupun sedikitnya permintaan semenjak pandemi. Lalu bagaimana dengan harga komoditas yang lain? Apakah tetap berada di batas normal atau seperti apa, Rama? Ya, Anggi dan juga pemirsa, jika kita pantau selain memang harga sapi dan juga harga telur yang sempat mengalami performa kenaikan harga, di sisi lain untuk komoditas lain kami pantau, tadi kami juga sempat meminta data bahwa tidak ada kenaikan atau pergantian harga yang signifikan begitu. Jika kami melihat bahwa untuk harga sembako atau bahan pokok seperti misalnya beras di Pasar Keramat Jati sendiri ini masih berada di titik normal, artinya masih berada di kisaran angka 11.000 hingga 12.000 begitu. Untuk minyak goreng sendiri normal sejak awal Januari 2021 hingga saat ini berada di kisaran 14.000. Adapun memang hanya saja seperti misalnya cabai ini
karena memang sejak akhir tahun lalu untuk harga cabai sendiri sempat mengalami kenaikan dan juga mengalami eskalasi begitu, dan hingga saat ini pun masih belum ada tanda-tanda untuk harga normal di cabai. Dari pantauan kami per hari ini saja cabai masih terbilang tinggi untuk harga jualnya. Artinya ini ada beberapa catatan seperti misalnya cabai merah atau cabai merah keriting begitu ada di angka 50.000, ini masih terbilang tinggi, Anggi, dan juga untuk cabai rawit merah dan hijau ada di angka 70 hingga 80.000. Dan di sisi lain untuk harga pokok atau sembako lain misalnya seperti gula pasir juga tetap normal, ada di angka 14.000, dan juga untuk ayam, harga ayam sendiri ada di angka 40.000, dan ayam kampung juga ada di harga 75.000. Dan kembali lagi memang jika kita melihat bahwa sejauh ini yang mengalami kendala berarti adalah berkaitan dengan harga jual daging sapi dan juga telur. Namun begitu memang dari pemerintah juga terus melakukan antisipasi, karena memang jika kita melihat bahwa berkaitan dengan sapi sendiri khususnya, karena memang sempat mengalami atau adanya aksi mogok dan juga mendapatkan atensi dari pemerintah, karena untuk daging sapi sendiri banyak sekali UMKM yang sangat terdampak seperti misalnya para penjual bakso dan lain sebagainya begitu juga cukup mengalami kendala, karena untuk penjualan sendiri mereka juga menjadikan daging sapi ini sebagai bahan utama begitu. Dan di sisi lain jika kita melihat sejauh ini di pasar Kramat Jati sendiri memang untuk penjualan sapi ini juga masih terus berjalan, kendati pun memang sebelumnya sempat ada aksi mogok, dan dari mereka juga berharap nantinya tetap ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah khususnya seperti misalnya produksi sapi di dalam negeri untuk juga menghindarkan adanya impor sapi begitu. Anggi. Oke, baik, terima kasih Rama untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Rio Cornelianto langsung melaporkan dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.